Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Aulia Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas Pancasila yang diberikan. Materi yang pertama yaitu hakikat dan jenis-jenis ideologi secara umum. Yang kedua yaitu peranan ideologi bagi suatu negara. Yang ketiga yaitu organisasi Pancasila sebagai ideologi negara. Dan yang terakhir yaitu perbandingan ideologi Pancasila secara liberalisme, komunis, sekulerisme, dan ideologi agama. Materi yang pertama yaitu hakikat dan jenis-jenis ideologi secara umum. Hakikat ideologi merujuk pada seperangkat gagasan, nilai, keyakinan, dan tujuan yang membentuk landasan dalam suatu sistem sosial, politik, dan ekonomi. Adapun jenis-jenis ideologi, yang pertama yaitu liberalisme, yang menganjurkan kebebasan individu, kebebasan berpendapat, dan pasar bebas. Yang kedua yaitu konservatisme, yaitu memperjuangkan tradisi, nilai-nilai konservatif, dan stabilitas sosial. Yang ketiga yaitu sosialisme, yaitu menekankan kepemilikan bersama atas sumber daya dan distribusi kekayaan yang lebih merata. Yang keempat yaitu komunisme, yaitu bertujuan pada kelas sosial yang sama, kepemilikan kolektif, dan penghapusan kepemilikan pribadi. Yang kelima yaitu feminisme. Feminisme memperjuangkan kesetaraan gender, hak-hak perempuan, dan penindasan gender. Yang keenam yaitu anarkisme, yaitu menolak otoritas negara dan hierarki sosial, menganjurkan masyarakat tanpa pemerintah. Dan yang terakhir yaitu nasionalisme. Nasionalisme menekankan identitas nasional, kedaulatan bangsa, dan kepentingan nasional di atas segalanya. Materi selanjutnya yaitu peranan ideologi bagi suatu negara. Peranan ideologi bagi suatu negara yang pertama yaitu membentuk identitas negara. Ideologi menjadi landasan yang membantu membentuk identitas dan karakteristik unik suatu negara. Yang kedua yaitu pengarahan kebijakan publik. Ideologi menjadi panduan dalam merumuskan kebijakan publik dan program-program pemerintah. Yang ketiga yaitu menjaga stabilitas sosial. Ideologi dapat menjadi perekat sosial yang mempromosikan persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan. Yang keempat yaitu mendorong kemajuan ekonomi. Ideologi yang memberikan arahan ekonomi yang jelas dapat membantu dan membangun ekonomi suatu negara. Yang kelima yaitu menjaga kedaulatan negara. Ideologi dapat menjadi alat untuk menjaga kedaulatan negara dan kepentingan nasional. Yang keenam yaitu membentuk sistem pemerintahan. Ideologi mempengaruhi struktur dan proses pemerintahan suatu negara. Dan yang terakhir yaitu menjaga keseimbangan kekuasaan. Ideologi dapat menjadi penyeimbang kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat. Materi selanjutnya yaitu urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama yaitu pilar persatuan dan kesatuan. Pancasila menjadi landasan kuat dalam membangun persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu panduan pembangunan berkelanjutan. Sebagai ideologi negara, Pancasila memberikan arah dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan politik yang berkelanjutan. Yang ketiga yaitu menjaga keberagaman. Pancasila menghormati dan memelihara keberagaman budaya, agama, dan suku di Indonesia. Yang keempat yaitu mempertahankan kedamaian dan keadilan. Sebagai landasan negara, Pancasila mendorong terciptanya lingkungan yang damai, adil, dan harmonis bagi seluruh warga negara. Yang kelima yaitu menghormati kemanusiaan. Pancasila menempatkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan dan tindakan negara. Yang keenam yaitu mendorong demokrasi partisipatif. Pancasila sebagai ideologi negara mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi. Yang terakhir yaitu mengamankan kedaulatan negara. Pancasila sebagai ideologi negara memperkuat kedaulatan Indonesia dan menjaga keutuhan wilayah serta kepentingan nasional. Dan materi yang terakhir yaitu perbandingan ideologi Pancasila dengan liberalisme
sekulerisme, dan ideologi keagamaan. Yang pertama yaitu perbandingan Pancasila dengan liberalisme. Pancasila mendorong gotong royong dan kebinekaan, sedangkan liberalisme menekankan kebebasan individu dan pasar bebas. Yang kedua yaitu perbandingan Pancasila dengan komunisme. Pancasila mengakui hak milik pribadi, sedangkan komunisme menekankan kepemilikan bersama sumber daya. Yang ketiga yaitu perbandingan Pancasila dengan sekulerisme. Pancasila mengakui keberadaan Tuhan, sedangkan sekulerisme memisahkan agama dari urusan negara. Dan yang terakhir yaitu perbandingan Pancasila dengan ideologi keagamaan. Pancasila menghormati semua agama dan keyakinan, sedangkan ideologi keagamaan menempatkan ajaran agama sebagai landasan utama. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.